Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif, bisa diukur dan dihitung dengan angka. Proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup ini bersifat irreversibel atau tidak bisa balik ke keadaan semula. Pertumbuhan sendiri umumnya dimulai pada saat pembuahan dan berlanjut sepanjang siklus hidup pada makhluk hidup. Proses ini melibatkan bertambahnya sel, perluasan jaringan, dan pembentukan organ-organ yang lebih kompleks. Contoh dari adanya pertumbuhan pada tumbuhan bisa dilihat dengan bertambahnya tinggi pada tanaman dan bertambahnya volume batang pada tanaman. Sedangkan contoh adanya pertumbuhan pada hewan bisa dilihat dengan bertambahnya volume dan ukuran tubuh pada hewan. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa, yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dinyatakan dengan angka. Perkembangan sendiri dapat diartikan sebagai proses menuju kedewasaan. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dengan adanya perkembangan pada tumbuhan yaitu dengan pembentukan organ-organ baru seperti bunga pada tumbuhan. Sedangkan perkembangan pada hewan bisa kita lihat pada hewan yang melakukan metamorfosis seperti serangga. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Submateri yang akan kita pelajari yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan juga perkembangan pada tumbuhan. Namun, di video kali ini kita fokus belajar tentang perkecambahan. Pada submateri perkecambahan, kita akan belajar bersama tentang proses perkecambahan dan juga tipe-tipe perkecambahan. Perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman atau periode diam sampai menjadi bibit yang tumbuh menjadi dewasa. Atau dengan kata lain, perkecambahan itu merupakan munculnya pelantula atau tanaman baru dari dalam biji. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang proses perkecambahan. Jadi, proses perkecambahan ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu imbibisi dan absorpsi, yang kedua hidrasi jaringan, yang ketiga absorpsi oksigen, yang keempat pengaktifan enzim dan pencernaan, yang kelima transport molekul, yang keenam peningkatan respirasi, dan yang ketujuh munculnya embrio. Perkecambahan dimulai dari penyerapan air oleh biji sehingga beratnya bertambah. Proses ini disebut sebagai proses imbibisi. Bertambahnya berat biji yang siap berkecambah pada kacang kira-kira 1,5 kali berat biji. Setelah terjadi imbibisi, embrio menyekresikan hormon giberelin. Giberelin merangsang aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim, contohnya amilase dan protease. Masuknya air pada biji mengaktifkan enzim dan memungkinkan makanan cadangan dihidrolisis menjadi larutan yang sesuai untuk dibawa ke titik tumbuh. Kecepatan perkecambahan dapat juga ditentukan oleh kecepatan penyiapan makanan. Namun di samping itu, ada banyak faktor yang mempengaruhi perkecambahan, antara lain kelembapan, suhu, dan juga cahaya matahari. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang tipe-tipe perkecambahan. Secara garis besar, perkecambahan itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal bisa ditandai dengan kotiledon terangkat ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian hipokotil. Kotiledon muncul sebagai keping biji hijau. Hipokotil berbentuk kait dan ujung plumula terletak di antara dua keping biji.
Tujuannya agar ujung plumula terlindung dari kerusakan akibat abrasi tanah. Kebanyakan tumbuhan yang melakukan perkecambahan secara epigeal itu dilakukan oleh tumbuhan dikotil, contohnya kopi dan juga kelompok kacang-kacangan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ditandai dengan kotiledon tetap berada di dalam tanah. Plumula terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil. Contoh tumbuhan yang melakukan perkecambahan secara hipogeal itu adalah padi, jagung, dan juga kebanyakan tumbuhan-tumbuhan monokotil. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tapi sebelum saya pamit, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya.